الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأشرفان على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas umur yang diberikan oleh Allah sehingga kita niki bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur karena penghitiya masih didudukkan dalam salah satu majelis yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis kita niki adalah majelis mahabbah, majelis yang sudah dicintai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun majelis kita niki sederhana, akan tetapi kemuliaan majelis niki bukan dengan banyaknya orang, bukan dengan megahnya tempat, bukan dengan tingginya pangkat-pangkat orang yang hadir di dalam majelis niki, tetapi majelis niki adalah majelis yang membahas tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah, sekodek-kodek perintah dari Allah niki ya belik. Ya. Jangankan yang wajib, ya, yang sunnah saja, ya, yang hukumnya sunnah niki besar. Jadi sampunan dia ngampahan perkara-perkara sunnah dengan kita mengatakan aroma saya sunnah. Ya. Ini salah satu paham yang salah. Nabi ini ketika kita niki meremehkan ibadah Nabi sunnah dengan mengatakan arwah barang sunat ya baun tegawe baun ndek, niki bahaya sebenarnya. Jadi maaf, kalau kita niki mengatakan aro perkara sunnah baun tegawe baun de, niki menunjukkan bahwa di dalam hati kita niki kurang, ya, atau bahkan bisa jadi tidak ada rasa ta'zim, rasa penghormatan kita kepada sunnah. Maka perkara-perkara yang sudah diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Nabi, ditulis oleh para ulama, niki dinaras akode, semuanya niki perkara-perkara yang besar, tetapi sayang 1000 kali sayang, makin niki yang kita anggap besar niki amun numpok, kertas warna beyak niki. Nah, amun kepeng ya tutuk sin pablik arang kepeng niki. Bahkan kadang-kadang niki lambian banin teteh perintah-perintah Allah niki dengan alasan mendapatkan keuntungan duniawi. Niki bahaya, niki bahaya, ya. Jadi menta'zim setiap perkara searah hubungan kanci agama niki termasuk akhlak. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Ya, barang siapa yang menta'zim syiar-syiar Allah, maka itu merupakan salah satu ketakwaannya hati. Ya. Jadi tanda orang ini ketakwa para jemaah lamun pebelik syariat.
ndek ngampahan lek perintah-perintah Allah niki. Ndek ngampahan walaupun masalah niki masalah sunat atau sunnah ya. Maka ndek sembahyang jemaah maka ke aroye sunat nggih. Maka niki bahaya sebenarnya nggih. Jadi seakan-akan kita niki tidak mentakzim perkara yang sudah diagungkan sendiri oleh Allah, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Maka kembali majelis kita niki adalah majelis yang mulia, majelis yang membahas tentang perintah-perintah Allah, membahas tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan niki kita akan ngiring untuk mempelajari tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Jadi para jemaah, di antara 24 jam sehari semalam niki ada waktu-waktu ndek terganggu sembahyang le niki. Nggih. Nah niki. Jadi searan agama niki ndek napa pinak-pinakan diri doa. Nggih. Piran tak mele sembahyang, piran kanggo sembahyang, ndek napa semele-mele. Menurut mele sembahyang, sembahyang. Bukan seperti ini nggih. Ada beberapa waktu yang memang ndek kanggo sembahyang waktu nikah. Ini kalah aneh syariat. Nggih. Maka kembali ya tiang menekankan apa yang tiang sebutkan tadi ni ke seara agama ni ke ya belik saya nggak napi ya aturan doa seandainya perkara ni ke dia belik dia tak atur sida-sida Allah okay. Tapi sekali lagi okay, makin kamu tak perhatian di dunia ni ke sak tatur ni ke dunia doa atur anggaran okay. Anggaran negara anggaran napirane ke provinsi, anggaran kabupaten, anggaran desa, arane ke Al-Ghazali, anggaran desa, napiaran makin ADD, ABD, ADD, anggaran dana desa lengkap, bahkan maaf tulis bilang langan, laporan kepala desa, apa ini ke? Pemapak, masya Allah tulis lengkap, ge, amun dunia aja sampai kocak-kocak niki bis catat, lagu masalah agama niki semele-mele, ge, padahal, masya Allah, ge, di dalam agama niki perkara paling kocak niki, wah doang tajah si syariat, ge, sampai cara pelangkungku dan apa sekedar pelangkungku cara dengan pelangkungku jelo napi belen tebeke kungku ni ke beta mulai amor pelangkungku nggih niki kungku sa napi arane kan pira jen kungku sekilo arawah jual kungku niki pelang nggih setahun mau jauh jauh napi aran jo keru sila maka kita jual kungku. Nabi ini ke pelengan kungkut yang setahun nggih. Ara kanggo. Niki nggih. Tetapi walaupun perkara remeh seperti niki ara aturah. Nah, maka termasuk waktu-waktu di dalam 24 jam niki ada waktu-waktu yang tidak boleh melakukan sholat di dalamnya. Maka al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan Sayyidina Abdullah Bafadal dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah beliau mengatakan tahrumus salatu haramlah salat fi ghairi harami Makkah di selain tanah haram Makkah kapan ni ke waqtu tulu'is syamsi waktu terbitnya matahari menuntai jelo terbit matahari niki haram sembahyang sampai piran hatta tartafi'a syamsu qadra rumhin sampai naiklah matahari itu seukuran satu tombak
nggih. Nah, jadi yang pertama niki ketika terbit matahari. Jadi menun bis waktu subuh, nggih. Begitu selesai waktu subuh niki, nah haram sembahyang. Nggih. Haram sembahyang. Sampai kapan? Naiknya matahari seukuran setombak, nggih. Berbeda hitung. Saya lalu jauh jungkat ni ke jok timur mau kejar Nabi. Kejar jelo, nggih. Hai bedo ilmu kesur niki. Nah, qadra rumhin niki maksudna pendek napa hakikat sakruan penggita niki, nggih. Kasaran niki embe sakruan penggita manusia seukuran Nabi setombak barun kanggo Nabi sembahyang, nggih. Barun kanggo sembahyang niki. Jadi dalam amud selek niki le falakiyah atau le napi kalender waktu tu salat niki dari habisnya waktu subuh niki sampai isyraq tepara nggih. Isyraq niki diambil daripada kata-kata asyraqa yusyriqu isyraq, matahari niki terpancar dengan terang, nggih. Jadi satu tombak niki 7 zira', kurang lebih 3,5 meter, nggih. 3,5 meter oleh nabi nggih penggita itu, nggih. Nah, lalu makin niki kan apalagi lek Lombok niki ya luwek nak tepiaran. Leluluan berbe jam 10 baru pedas di atas. Misal kayak niki nggih. Maka ia penting napiaran niki tebedoe nabi kalender, nggih, kalender waktu niki bahasan. Ambe hawa tertulis si ulama-ulama falak niki ayat turun niki, nggih. Nah niki. Tetapi walaupun begitu sebenarnya bahasa para ulama nindek tendah bergantung lalu oleh nabi niki le kalender niki. Ada sabraja hendah, nggih. Gerah ahli falak doang ya. Nabi niki seriuan jelo. Pelengih tiang hendah, nggih. Kan itu ya sembahyang itu seriuan jelo, nggih. Maka zuhur begitu juga teberajah biar waktu zuhur waktu zuhur ni dakan deman ndar aja niki perlu teperajahin masa niki nggih dakan jarak HP makin akan HP arak nabi jam nggih arak tebadat Allahu akbar ni nah niki jauhnya kadang-kadang ya error lah nabi arak HP ni kan nggih wa zuhur yang padahal dek mah jam solat nggih. Niki penting ya dah. Jadi kita memperhatikan. Tayyib kata beliau di sini keharamannya niki kapan? Fi ghairi haram Makkah, selain di tanah haram Makkah. Jadi amun telumbar jok Makkah. Nah niki den haram sembahyang. Lek waktu-waktu saat tersebutkan niki nggih. Angka subuh den haram sembahyang wah. Ya kembali lelah sampai ni ke nggih macam itu jual lamput nyampe Mekah sampai le Mekah ndak tahu yang sembahyang puas-puas kan rukin mudhak ni kata tendot apalagi makin zaman corona ni dengan bisulik doang le Mekah nggih dan tabang ulik malahan ya makin niki. Jadi kalau dia di tanah haram Mekah maka dia niki tidak dilarang kanggun nggih. Ka subuh sembahyang dan niki kangguan, masya-Allah, nggih. Maka apa namanya? Niki tiang tahadus bi nikmatillah. Sebelum corona niki tiang sempat umrah, nggih. Masya-Allah. Niki masih terkenang. Biasanya tiang niki berangkat niki sebelum subuh. Nah, selepas salat subuh ni ke di hadapan Ka'bah ngantuk masa harinya setelah subuh tiang tidur biasanya setelah isyraq lah isyraq tidur yang paling nikmat niki menun tengah asal di julud Ka'bah li julun masyaallah nikmah azimah nggih mudah-mudahan bawa nyampe barang Ka'bah nggih amin ya rabbal alamin.
Niki makin kan napi doa menut ngase napi kepengita bareng manok nggih menut ngase napi kepengita bareng sampi kayu nggih niki nikmat niki sengaja ku hatian niki jadi masya Allah alhamdulillah alhamdulillah rabb ala hadhihi ni'mah niki jadi pira-pirat ngase le Mekah niki napi kanggo sembahyang fi harami Makkah ya. Maka tidak mengapa ya seseorang ini sholat di 24 jam apabila dia masuk ke di Makkah. Nah, adapun kota Madinah, kota Madinah juga para jemaah termasuk kota yang haram, ya. Artinya Madinah niki juga memiliki kemuliaan seperti kemuliaannya kota Makkah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya kekasihmu Ibrahim Al-Khalil itu telah mengharamkan, maksudnya telah membatasi, membuat batas di Makkah, ada batas-batas niki nggih, amat lumbar yang Makkah niki ada batas. Hada haddul al-haram, ini niki ne batas napi tepinaan barak bu nggih lagu belek salah. Niki batas tanah haram. Niki penjuru timur bat laut daya berkeliling niki jarak tanda-tanda niki wah terpinak wah si pemerintah Saudi makin niki. Niki lain Nabi Ibrahim sak ngebayang batas-batas niki ya sak bayang nabi niki pacak nggih patok nggih. Ini batas-batas. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah, sebagaimana nabimu Khaliluk kekasihmu Nabi Ibrahim telah membuat batas-batas di Makkah, maka aku juga mengharamkan kota Madinah ma baina labataiha, apa yang di antara dua gunung Madinah telah aku haramkan. Maka sebagaimana kita niki tidak boleh membunuh orang nggih di Makkah, begitu juga kita tidak boleh membunuh orang di Madinah. Tetapi kata para ulama, walaupun sama-sama haram, hanya saja ada beberapa hukum yang berbeda ya. Nah, di antaranya nabi masalah sholat niki. Jadi amat Madinah niki tetap ndet kanggo sembahyang engkah subuh niki nggih. Amale Mekah kanggo nggih. Amale Mekah kanggo niki nggih. Setelah subuh niki tetap di Madinah tidak boleh walaupun sama-sama tanah haram nggih. Nah, biasa niki amut le Madinah niki napir niki tamu jok Ar-Raudhatus Syarifah ya, taman surga le sedin atau di samping pegedengan desiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ara karpet warna hijau le niki. Nah, amut lumbar le Madinah ya pete niki nendek pete mall hidup maka mari belanja dan milih belanja atong entah belanja ndek membeli kocor kuning ngonen nggih ya hinanganna kocor kuning buat nandak le niki le sweater nggih. Nah lagu amot jak kayun tamu aja raudhah niki para jamaah tidak semudah membolak balikkan tangan nggih, harus tengah teh jam piret harus standby jam 3 subuh. Niki wah napir arak plastik niki sinte nampir selang nggih. Jam 3 niki dengan wah ngantri doa jam plastik niki wah nganteh doa nggih. Menun terbuka si petugas la ilaha illallah. Wurr Ustaz berembalang roe. Parantian den tau pelai arah parah pelek-pelek niki iya ngekoh. Masya Allah nggih. Telang adab le Masjid Nabawi ning kanggo sebenarnya niki. Lagu andar arah dek kanggo ini nia nggih amun tadi ditemau ini nggih. Maka masya Allah suara niki. Nah sebelum kita nabi salat subuh biasanya kita nabi buat amalan di niki nggih. Nangkah salat sembahyang subuh niki tusir teh nggih haj ini sugul ini bergantian nina karing jak tamu niki. Nah biasanya sampai isyraq ya orang-orang akan diam di situ. Maka saat itu apabila pelingkih dirizkikan masuk di dalam raudhah nikah, maka ini sembahyang ini ke
mah kedong hali raudhah tat mah engkah subuh ni sembayang anen kanggo nggih. Kenapa? Karena itu termasuk waktu yang haram untuk sholat, kecuali di Mekah tadi ini ke diperbolehkan. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua yang seseorang itu haram untuk sholat dan tidak sah, wa waqtal istiwa'i, dan waktu istiwa. Istiwa niki Nabi kenyakan sak panjang jelo niki nggih. Jadi begitu terbit matahari kanggo sembahyang nggih sampai qadra rumhin tadi niki nggih. Jadi begitu terbit matahari tidak boleh sampai qadra rumhin seukuran setombak. Nah kemudian kanggo sembahyang isyraq karena niki, sembahyang duha, sembahyang napi juga niki kanggo nggih. Sampai kapan? Sampai istiwa. Istiwa niki kan jelo niki tabe pas di atas otak niki dan ara bayang-bayang nggih. Bagi negara yang pas memang matahari ada di atas kepala penduduknya nggih. Maka niki tidak boleh illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Namun jelo Jumat kanggon niki nggih. Jadi kalau hari Jumat niki tidak ada keharamannya. Amun jelo-jelo 6 jelo niki net kanggo nggih. Pas panjang jelo niki sampai napi tergelincir andang bat waktu tamu waktu zuhur berarti wah kanggo sembahyang nggih. Nah lagu amun masih panjang di atas niki den kanggo kecuali jelo Jumat nggih. Misal jelap terdatang ke masjid niki jelo Jumat, nah sembahyang wah niki nggih. Daka-dakana waktu istiwa aya kanggo. Kenapa? Ta'ziman liyaumil jumu'ah, karena mengagungkan hari Jumat. Dan apabila matahari niki sudah tergelincir, artinya wah jok bat nggih, terus barang-barang niki arak beduin lingo andang timuk, maka itu masuk waktu zuhur, bolehlah sholat di situ. Bahkan bukan hanya sekedar boleh, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, beliau meriwayatkan satu hadis kebiasaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila matahari niki sudah tergelincir maka Rasulullah niki akan salat sunnah 4 rakaat. Tapi 4 rakaat nggih. Apa niat 4 rakaat niki? Bahasan ahli hadis ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 4 rakaat niki adalah salat qabliyah zuhur, tetapi ada kemungkinan juga niki salat khusus, ia teparan salat sunnah zawal. Ya, salat sunnah zawal. Baru dengah niki kan isyraq biasa dengah, duha biasa dengah, walaupun tiang jarang kegawe lakukan tahu nggih. Salat zawal niki nabi 4 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuwazibu 'alaiha, baginda nabi niki istiqamah pokok bilang wah nabi niki zawal pasti sembahyang 4 rakaat. Maka ditanyalah beliau, ya Rasulullah, kami melihat engkau baginda tidak pernah meninggalkan 4 rakaat ketika zawal ini. Apa waktu ini ya Rasulullah? Niki. Maka Rasulullah bersabda nabi, hadis niki luar biasa nggih, sangat berkesan dalam hati tiang. Rasulullah bersabda, inna hadhihi la sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Wahai para sahabatku atau wahai Aisyah, ini adalah waktu yang saat inilah pintu-pintu langit itu sedang dibuka oleh Allah. Nah, ia tentu buka lawang langit, ya. Fa uhibbu, maka aku suka pertama kali tama oleh lawang langit niki adalah pahala sembahyang. Masya Allah, nggih. Ini menun terbuka lawang langit di malaikat, tayak sembahyang di sini Nabi penuh cahaya. Maka malaikat tahu, Masya Allah, ini sembahyang di sini Nabi niki, nggih.
Insyaallah tamalan niki nggih. Minimal sekali lemak niki. Nggih, sembahyang sunah zawal 4 rakaat nggih. Kanggon sekian salam, kanggon dua salam. Niki. Hatta tazula, niki waktu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa waqtal isfirari hatta taghruba, waktu menguning matahari sampai dia niki tenggelam nggih. Jadi waktu napiaran salat asar nggih, wah kuning jelo niki aniki haram sembahyang. Waqtul isfirar hatta taghruba, sehingga matahari niki tenggelam, wah kuning niki nek kanggo sembahyang. Wa ba'da salati subh, kecuali sikit dengan dewan sembahyang asar nggih wajib hanika jak nggih. Haram mun sembahyang waktu kuning. Den apa haram sembahyang? Sida haram hendak sembahyang. Nggih. Niki. Nggih. Ni haram ni Nabi. Hendak sembahyang wal'azubillah. Yang keempat, ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu, dan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi amun dengan niki wah sembahyang subuh haram sembahyang sunat. Misal napi sembahyang subuh makin jam pira? 4:30. Nabi? Jam 5. Sembahyang jam 5. Haram sembahyang sampai terbit matahari. Lagu misal ke Lembang barembeh. Atau dia apa ke Lembang sengaja napiarane ke akhiran sekali sembahyang subuh. Memang waktu sembahyang subuh ni jam 5. Lagu sen akhiran sampai misal jam 6. Jam 6 kan masa waktu subuh jam 6.20, jam 6.15 agak makin ni tahun napiarane ke tolok ya. Nah, misal ndek langsung sembahyang subuh lah jam 5, jam 6 tahun sembahyang. Kanggo ndek ya sembahyang pada jam 5 sampai jam 6. Aku bareh, aku zikir jula aku ni nggih. Zikir baca Quran dengan wah kamat adian wah. Dengan kamat itu kesempatan tengaji ni misal nggih. Terus ngaji baca Quran sampai jam 6 berembeh. Sembahyang sunat lapo le ni ke kanggon. Sengak kembin. Ndek man gawe sembahyang subuh. Niki kanggo. Niki. Nggih. Berat. Lagu dengan sakwa sembahyang subuh jam 5 haram sembahyang dengan kanggo ni. Lagu itu masih kanggo. Kembin. Demas sembahyang subuh. Ya niki kena. Faham niki nggih? Kanggo niki. Lagu amun de lumbar. Ya tak beda mazhab lenggih tiang kancu mazhab salaina nggih. Mazhab lenggih tiang Imam Syafi'i niki sunnah subuh niki jelap-jelap ya teparan at-taghlis nggih, jelap-jelap masih petang wah sembahyang subuh nggih, ndik nateh menah. Lagu amun mazhab salaina saya salumbar jok India, Pakistan, Bangladesh niki mazhab Hanafi ni nggih. Bermeta mazhab Hanafi sunnah bareh wah menah sembahyang subuh. Nggih, angka itu kadang-kadang dah. Parap dah. Aro pacua ni imam ni berbeta dah pertama kali niki. Dengan teh menon ngebang subuh itu wah rajin ke cerita niki dah pertama kan. Parana nganjak komat. Mau tahu-tahu karing sejam kamat. Maka dirasa ketidam bebujulu ni kelak nggih. Iya, tanteh sejam niki nggih. Lagu alhamdulillah. Kadang-kadang napiarane ke mau zikir beluan niki nggih. Ada juga manfaatnya nggih. Tapi sekali lagi dalam mazhab kita niki mempercepat subuh lebih afdal daripada mengakhirkan solat subuh niki nggih. Jadi kembali yang keempat niki haramlah seseorang itu solat apabila dia sudah melakukan solat subuh. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba, dan setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Apa ada niki kasus baru sembahyang subuh baru niki? Saya wah sembahyang asar
maka haram sembahyang sampai waktu maghrib. Asarnya ke jam 4 makin, kan lebih, jam 4 kurang 10. Saya sembahyang jam 4, haram sembahyang setelah asar ni ke. Lagu misal sin akhiran sembahyang asar berembih, memang ngebang ni ke jam 4. Lagu onen aku milik sembahyang sunat juluk, milik ngaji, milik apa bareh muka sembahyang lain cerita doni. Nggih. Terus baca Quran, ngaji, zikir sampai jam 5. Masa yang kanggu pokok deman sembahyang Nabi asar. Niki. Paham lagi ke? Salat asar di tempat penelitian niki di awal waktu. Kasus yang sama nggih. India niki, Pakistan niki mazhab Hanafi niki dan mazhab Syafi'i. Bermetan sembahyang bareh karin setengah jam maghrib itu sembahyang asar. Lah angka amat baru pertama jok nikah ja seden jam teh remon teh doang ini kan ya sunnah sembahyang awal waktu nih. Niki nggih ya lain mazhab nggih ni berdua dalil itu berdua nabi berdua dalil lamun nikah tahu aja milu nggih ndak sembahyang berjulu nyedak nikara dengan dek sembahyang ni wa sembahyang. Niki ada 5 waktu seseorang itu haram melakukan salatnya. Kemudian beliau mengatakan wala yahrumu fiha ma lahu sababun ghairu mutaakhirin anha. Ada pengecualian, dikecualikan solat yang mempunyai sebab. Kalau solat niki mempunyai sebab, maka bolehlah kita solat di dalam waktu-waktu yang terlarang. Napi saja nika kafaitatin seperti qadaan. Niki Ustaz kanggut ngadak sembahyang angka subuh angka zuhur dia apa kanggo malik nabi wajib kan ia haram sembahyang angka zuhur angka asar. Jawabannya pengecualian bagi orang yang mempunyai qadaan, maka wajiblah dia nabi mengqada salatnya niki. Nggih lema amun arab menika sembahyang nggih tira lalu setahun muna sekali nggih. Wikan bermetan sembahyang gerhana maret padean kanjeng sembahyang napiaran jenazah nggih. Takbir 4 kali assalamualaikum nggih. Niki ada ya tata cara khusus melakukan salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian yang ketiga wa sunnatu wudu'in, dan salat sunnah wudu. Jadi setelah penghitian niki wudu, sunnah kita niki sembahyang 2 rakaat. Sunnah, ya. Karena memang tujuan wudu niki untuk sembahyang. Wudu niki, ya. Wudu niki, perintah wudu niki pada asalnya niki untuk salat. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya. Jadi amun piran juat wudu niki bagus sembahyang sunat. Niki amalan Sayyidina Bilal, ya. Setiap kali wudu Sayyidina Bilal niki pasti sembahyang sunat. Maka sebagai ganjarannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar sandal Sayyidina Bilal niki di dalam surga. Masya Allah. Dengan lek dunia lagu sandal waktu surga tahun. Nggih. Masya Allah. Kita nendek kena lek surga, potong terdoang tertolok pasang lembe. Baling gubernur berbeda. Nggih. Le hitira dengan irak menteh. Beto pendopo. Arak foto leto. Pajang leto. Hai pen ente baik kebadak mana nggih. Sampai ini ke foto nite nggih. Masya Allah berbeda. Le mesti ada pelombok. Nggih. Padahal baru sekedar foto doang, nggih. Mau niki napi lalu gubernuran niki kendarakan surga mahal.
Masya Allah. Sandal Sayyidina Bilal niki wali surga. Masya Allah, niki luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Memang amalannya juga luar biasa. Dek modok karena sembahyang sunat uduk niki. Uduk doang, nggih menurut batal uduk doang wah hebat. Apalagi engkau uduk langsung sembahyang niki ya top. Nggih. Jadi kita usahakan setiap kita berhadas niki uduk. Nggih. Setelah uduk salat sunnah niki. Misal uduk kita uduk setelah subuh, setelah asar, apakah kita disunahkan untuk salat uduk? Jawabannya iya, nggih, tetap disunahkan karena memiliki sebab, nggih. Harap sebab niki kanggo. Yang keempat, wa tahiyatu masjidin. Boleh, nggih, masuk ke masjid setelah asar, setelah subuh kanggo sembahyang wah niki. Nah niki perlu tiang ingatkan, nggih. Bagi kawan-kawan yang sering ikut dakwah khuruj, di antara salah satu adab di dalam jaulah niki biasanya kan apa ini? Ketika kita masuk ke ke masjid, ya kita langsung bergabung ke takrir niki, nggih. Lombok, ke Indonesia, dakwah ni bait dakwah ni ke malah ya solah ya tanjuran si ulama bait dakwah lagu nendek jauh mazhab nggih ya nyedak jari ni ke bahasa ni ke penting yang ingatkan ya. Jadi walaupun ada majelis ilmu niki kalau kita masuk ke masjid kita disunahkan untuk salat sunnah. Ya, kapan saja waktunya, nggih. Mohon kalau memang tiang salah mohon diingatkan, ya. Mohon tiang siap ditegur, tapi setahu tiang, nggih. Majelis-majelis yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki tidak ada hadis yang menyatakan para sahabat itu tidak salat sunnah. Ya, bahkan ketika Rasul khutbah, khutbah di sirah Nabi, khutbah sirah Nabi, jelo-jelo Jumat. Ara sopok dengan datang tiba masuk masjid mohon deman langsung tokol Nabi sallallahu alaihi wasallam hal rakaat rakaatain wah sembahyang 2 rakaat deman qum nganjang bahasa Nabi sallallahu padahal sahih khutbah Rasulullah tetap disuruh sembahyang apalagi yang sekedar tiang bayan atau takrir. Niki kalau tiang salah mohon diluruskan niki Ustaz. Nunah Ustaz. Ayo hal salait. Sak bayan niki Rasulullah Ustaz. Dan apa kelas-kelas itu 4 bulan nggih. 4 bulan meli ulek niki. Nggih. Niki Rasulullah nggih. Tetap suruh sembahyang apa? Sembahyang sunat. Jadi tetap sembahyang sunat. Nah, mungkin saja wallah alam karena dulu dakwah niki awal-awal dibawa oleh jamaah India Pakistan. Jadi menurut mazhab ni memang dan sunat. Amun wah asar subuh niki daka narak sebab daka nyata masjid dan kanggo sembahyang. Itu lain mazhab. Nggih. Karena ki penting. Wa tahiyyati masjidin. Yang kelima wasajdati tilawatin sujud tilawah. Nabi sujud tilawah niki sujud ketika kita mendengarkan orang membaca Quran di 14 tempat. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib ini terdengar-dengar nggih. Maka nabi sunnah langsung sujud pelengih niki. Bermetan sujud tilawah takbir dulu ya. Allahu akbar dengan niat saya niat sujud tilawah baru sujud sekali bangkit assalamualaikum warahmatullahi. Ya enten dengan sujud tilawahnya apa sujud langsung niki. Nah, sujud tilawah niki kan juga termasuk salat. Nggih. Sujud tilawah niki walaupun cuma sujud tok tapi ini tuh masuk dalam rangkaian ibadah salat. Nah, bagaimana? Apakah boleh kita lakukan dalam waktu-waktu yang terlarang? Al-jawabu na'am. Boleh. Atau salat syukur. Dengan syarat illam yaqsid ta'khiraha ilaiha liyusalliha fiha. Dengan syarat bolehlah dia melakukannya dengan syarat dia tidak menyengaja. Misal aku sengaja bareh kak sembayang aku ke hasar. Yang sengaja nggih.
itu tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Sila ada usul? Nggih, Ustaz. Masalah sujud tilawat nika sa baru nika sa anu ambro di Monas. Sementara arak dah ngertian di sebuah riwayat sekena surat Shad bukan anu sujud tilawat tapi sujud syukurnya Nabi Daud. Nggih. Berarti 14 anu Nggih, 14. Nggih. Itu yang katakan tadi 14. Nggih. Yang katakan 14 nggih. Karena memang kita sudah mengecualikan surah Shad nika nggih. Salat anu niki pada rakaat sebelum zuhur niki apa? Sengajaku sembahyang zawal 2 rakaat lillahi taala atau 4 rakaat lillahi taala. Kabun kena qabliyah Ya, ada yang mengatakan itu qabliyah, ada yang mengatakan jadi beda-beda nggih, 4 rakaat zawal, 4 rakaat qabliyah jadi balu nggih. Bau nggih. Di anu niki dah masalah anu bro dengan separuh aja ini sembahyang terawih berjudul apa sembahyang isya kan deman waktu nah kan waktuna Terawih berjulu. sohan isya pokok pas sembahyang isya aja waktu terawih waktu pun sembahyang jamak kedua jamak takdim nah lagu bareh dimenkah wah sembahyang isya langsung narak waktu terawih lagu separuh aja ini terawih berjudul sembahyang isya Dan sah bae nggih. Sembahyang apa ran nika? Endek man sembahyang isya wah nak terawih. Baru pendengah niki untuk mau ilmu. Nggih. Nggih. Nah, ini kanggo niki nggih. Yang namanya niki juga termasuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Nabi niki gupoh sembahyang isya. Dek mana waktu aneh ngebang wah aneh nggih. Nabi jadi kebangan dengan teman-teman isya akhir pete sunat wajib telang. Niki kan deni ya nggih. Haraan sembahyang isya doang ulik tulak tidam. Nggih. Waya nggih. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sah nggih, tidak dianggap Nabi melakukan salat tarawih kalau dia salat tarawih sebelum salat isya. Salat tarawih niki termasuk qiyamul lail. Jadi Rasul bersabda, "Man qama Ramadan." Barang siapa yang beribadah malam, kata-kata qoma itu maksudnya berdiri, maksudnya menghidupkan amalan setelah isya. Menghidupkan amalan setelah isya. Ya ran man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Lagu amun kah maghrib gawe napi tak kene. Nggih. Dan bau man qama Ramadan, ya. Karena dia belum dianggap qiyamul al-lail. Nggih. Ya. Sujud tilawah niki dalam keadaan tidak berwudu boleh niki? Enggak boleh, ya. Jadi sujud tilawah niki syarat dan rukunnya persis seperti salat sunnah. Salat biasa. Artinya syaratnya lengkap. Nabi syaratnya suci tempat, badan dan pakaian, menghadap kiblat. Niki wajib niki nggih. Sujud syukur semuanya juga nggih. Niki si cemahan mau BLT ara. Alhamdulillah timu andang sujud. Niki bahaya niki nggih. Dek terkanggo. Tetap berketuan je lo. Saya lo berketuan. Petugas saya desa. Mak be misal le tahu niki kan be arang kiblat amat ke be. Jak sujud himak ke BLT niki. Berketuan je lo. Ni dia sok-sok sembahyang nggih. Malah kadang-kadang julunkan kepala desa dan sujud alhamdulillah sujud nggih. Berketuan kiblat, menutup aurat. Niki persis. Jadi syaratnya persis ya. Ijma' ulama mengatakan seperti itu. Atau boleh kita katakan jumhur ulama mengatakan seperti itu karena Nabi sujud itu adalah salah satu rangkaian yang paling
mulia dalam sholat. Ya, paling mulia itu sujud. Makanya kalau orang itu datang, boleh kita berdiri menghormatinya, boleh. Tapi kalau orang datang kemudian kita sujud, haram. Kenapa? Karena sujud itu ciri khas sholat yang paling napi dan kena paling tinggi. Gitu. Maka sujud, tidak ada sujud dilakukan secara tersendiri. Karena sujud itu bagian dari sholat, maka cara pelaksanaan syaratnya juga seperti sholat. Takbiratul ihram dulu. Takbir, niat, baru sujud, baru bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sembahyang. Ada takbir, ada niat, ada sujudnya, ada salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kama sallallahu wasallam ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.